reputasi politik sebagai sebuah institusi itu udah kotor. Jadi anak-anak muda menganggap politik sama dengan korupsi. Agenda politik kita yang paling utama itu ada dua ya, mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset dengan Iya. menggeser sistem kepesertaan BPJS. Nah, kita masukin yang ketiga sekarang, Apa itu? yaitu menurunkan batas minimum usia capres Oh, itu yang cawapres ketiga. di DPR sekarang. Mereka anggota-anggota DPR ditanya, sedang kami bahas, nggak ada progres. Jadi ini rancangan undang-undang sebenarnya sudah menjadi RUU semenjak tahun 2008 loh. Iya, Bayangkan betul. udah berapa tahun nih berarti? 15 tahun. Bahas bahas terus gitu. Emangnya 15 tahun itu kurang waktu apa lagi? Saya bukan mendukung Pak Prabowo ya. Oh gitu. Di internal teman-teman udah tahu kok saya ini pendukung Ganjar yang lumayan garis keras. Sama halnya dengan keraguan-raguan yang saya juga punya kepada Mas Ganjar. Will he be the best version of Ganjar Pranowo kalau dia terpilih menjadi presiden? Teman dekatnya aja mungkin nggak tahu plannya Pak Jokowi itu apa. Oh gitu. Ha-ha. Ada hashtag, nggak hashtag lah ya, mungkin slogan. Tegak lurus bersama Pak Jokowi, Betul. gitu ya. Apa sih artinya? Apakah artinya mau salah mau benar pokoknya kita tegak lurus bersama Pak Jokowi? Bro Uki, terima kasih sudah mau mampir ke All Out. Terima kasih sudah diundang. Sibuk nggak dikejar? Pasti lagi dikejar TV Iya, sama lumayan podcast lah, gitu lumayan ya. lah. Thank you loh sudah mau mampir. Senang kok diundang kok sama Geolive apa tadi namanya? All Out. All Out. Ya, sorry. Ya, nggak Saking sopan. banyaknya yang undang. Bro Uki, Apa? kita mau ngomong beberapa hal nih. Tapi Siap. mungkin kita akan langsung aja ke mungkin hal yang baru aja diputuskan kemarin ya. Ini kan sebenarnya ada hubungannya dengan yang digugat oleh Bro Uki dan teman-teman ya. Oh, yang di tentunya MK. di bulan Juli ya. Ya. Itu kan awalnya betul ya. Awalnya sebenarnya lebih untuk membuka peluang buat anak-anak muda, bukan secara khusus buat Mas Gibran. Iya, betul. Betul kan? Betul. Jadi sebenarnya bukan Juli, kita ajukan gugatan itu 9 Maret. 9 Maret, sorry. Iya, Maret, iya benar-benar yang Maret. Juli itu mungkin yang berikutnya ya. Oh iya Maret. Jadi ya. kenapa saya bilang bukan ya? Jadi ini berangkatnya itu dari diskusi di internal kami yang agak khawatir gitu ya. Kami saat itu agak khawatir terkait dengan partisipasi anak-anak muda di politik atau bahkan bisa dibilang mereka cenderung apolitis gitu. Yes. Jadi mereka merasa hiruk pikuk politik itu nggak bersentuhan sama kulit mereka gitu. Dan Setuju. ada beberapa sebab sebenarnya, tapi salah satu penyebabnya yang kami soroti ya, itu dikarenakan anak-anak muda itu hanya merasa mereka itu hanya objek politik 5 tahunan gitu, objek politik yang pasif gitu. Dan PSI kan didirikan untuk membuka ruang seluas-luasnya buat anak-anak muda untuk menjadi subjek politik yang aktif gitu. Nah dari sana kemudian kami merencanakan apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan kami melihat-lihat ya kenapa anak-anak muda itu merasa sebagai objek politik yang pasif ya. Salah satunya ada penyebab formalnya gitu. Penyebab formal itu salah satunya adalah batasan usia minimum. Capres, cawapres, kepala daerah dan lain-lain lah ya. Kami pernah menggugat pada tahun 2019 itu batas usia minimum kepala daerah gitu. Buat Valdo ya dulu ya. Iya. Valdo dan Samara kalau nggak salah ya. Oh, oke. Nah, kemudian pada tahun ini ya kami melanjutkan upaya-upaya tersebut, yaitu di level nasional capres cawapres ya, yang dimana kami melihat ya undang-undang pemilu tahun 2017 itu ya, di sana ada satu pasal yang mengatakan batas minimum usia capres cawapres itu 40. Ya. Nah, kami lihat prosesnya gitu, ternyata ya di proses pembahasan, perdebatan dan lain-lain di DPR itu cuman disebabkan karena anak-anak muda itu dianggapnya labil lah gitu, sehingga nggak kompeten, dianggapnya seperti itu gitu. Dan ini nggak ada landasan yuridis yang kuat, pijakan saintifik yang solid itu nggak ada, dan tentunya ini menyakiti hati anak-anak muda gitu. Dan kami lihat di undang-undang sebelumnya ya, itu batasan minimumnya 35. Alasannya cuma asumsi ya, seolah-olah. Iya, seolah-olah anak-anak muda ini labil,
belum siap mental dan lain-lain, dan iya asumsi aja, nggak ada alasan yuridis, nggak ada alasan saintifik. Ya udah, yang kami inginkan itu adalah eh, mencoret pasal tersebut ya, sehingga kita kembali ke undang-undang pemilu yang lama yang tahun 2008, 2003, itu batas minimumnya 35 semua gitu. Nah, eh, ini kita lakukan supaya membuka kesempatan seluas-luasnya ya untuk 21 juta anak-anak muda usia 35 sampai 39 gitu, dan juga kita kepengen 280 juta orang Indonesia itu haknya untuk memilih salah satu atau salah dua dari mereka itu apa ya, dikembalikan lagi gitu loh. Mereka yang saya maksud ini anak-anak muda tadi ya. Nah, ini yang kita lakukan gitu, dan ternyata perjuangan ini kandas di MK ya. Kecewa sih ada ya, tapi kan kita sudah memperjuangkannya melalui jalur konstitusional, sehingga ketika keputusan itu sudah dibuat juga melalui jalur konstitusional, tentu kita harus hormati gitu. Oke, tapi kan ada terms and condition yang artinya jadi pengecualian di situ ya, dari keputusan itu. Dan oke, ini nggak dikhususkan Mas Gibran untuk jadi cawapres. Tapi PSI sendiri pernah berpikir untuk mengusung Mas Gibran itu menjadi DKI 1 tentunya. Ya, Ini masih di dalam. masih iya. Jadi apa, ada opini-opini yang mengatakan bahwa kami ini ingin mengusung Mas Gibran gitu ya. Padahal kami menjagokan Mas Gibran tuh untuk DKI 1 sebenarnya gitu, dan itu udah keputusan formal kita gitu. Masih kok sampai sekarang. Dukungan itu belum pernah dicabut lah sampai sekarang. So, apa namanya? Ya ini bukan soal 1-2 nama ya. Ini soal 21, something juta anak-anak muda ini supaya hak politiknya dikembalikan lagi gitu. Dan sebenarnya kan apa ya, presiden seperti ini kan sebenarnya gimana ya, kayak di luar negeri misalnya, kita bisa melihat ya, ada New Zealand dengan Jacinda Ardern ya, usianya 38 tahun pada saat dilantik menjadi Prime Minister New Zealand ya. Dan New Zealand itu berhasil melewati COVID sebagai salah satu negara yang terbaik lah menghandle COVID gitu. Dan itu kan anak muda yang dipilih gitu. Terus juga ada contoh bagus dari Irlandia ya, dengan Leo Varadkar. Itu pertama kali dia dilantik itu Prime Minister usia 38. Terus Emmanuel Macron dari Prancis ya, usia 39 menjadi presiden. Dan di Indonesia sebenarnya adalah sejarah bagus kita ya, di dalam diri seorang Sultan Syahrir. Nah, usia 36 udah jadi kepala pemerintahan gitu. Menurut Bro Uki, kenapa di Indonesia susah banget anak muda untuk naik? Karena senioritasnya masih terasa banget gitu nggak? Iya, jadi kalau menurut literatur yang kita baca ya, satu memang reputasi politik sebagai sebuah institusi itu udah kotor. Jadi anak-anak muda menganggap politik sama dengan korupsi. Itu satu ya. Yang kedua, karena biaya politik yang mahal gitu. Yang ketiga, aturan formal tadi yang sudah saya jabarkan. Nah, biaya politik yang mahal ini tentu menyeleksi dengan sendirinya siapa-siapa yang bisa terjun ke politik gitu. Kita sama-sama tahu lah, misalnya kalau anak-anak muda ini kan masih merintis ya, artinya mungkin baru lulus SMK, SMA, baru lulus kuliah gitu. Jadi modal finansialnya belum banyak gitu. Sementara mereka-mereka yang senior itu yang sudah malang melintang itu lebih punya ruang secara finansial ya untuk membiayai logistik-logistik kampanye dan lain-lain gitu. Dan lama-lama politik sebagai institusi itu semakin berjarak dengan anak muda. Gitu, semakin berjarak. Tentu upaya untuk mendekatkan ini lagi, ini butuh proses yang panjang banget ya. Dan kalau aku lagi diundang seminar-seminar di kampus ya tentang politik itu, aku selalu bilang kok, kalau kalian anggap politik itu kotor karena diisi oleh orang-orang yang katakan pragmatis aja gitu ya, nggak diisi oleh orang-orang yang idealis gitu. Kalian sebagai orang-orang yang idealis itu punya andil sebagai support system di sana, sebagai enabler, sehingga fenomenanya terjadi seperti ini karena kalian nggak mau masuk ke politik, kayak gitu. Jadi ini ada pengalaman saya yang agak menarik ya. Waktu itu Mas Manik ya, Mas Manik yang mantan ketua BEM kan, kemudian dia nyalek ya melalui sebuah partai, terus dia dibully, gitu. Oleh ya banyak orang lah ya, akhirnya ke politik. Soalnya dia kan pernah membuat semacam plesetan lah
DPR itu menjadi Dewan Perampok Rakyat gitu. Tahu-tahu dia mau masuk DPR. Saya malah membela dia ya, walaupun kita beda partai ya, dan apa namanya, bisa dibilang partai saya dengan Mas Manik, saya PSI, Mas Manik ini Perindo ya. Oke. Bisa dibilang kami ini kompetitor lah kayak gitu ya. Kalau misalnya secara politik elektoral. Cuman saya kagum juga, ini orang berani gitu. Dan harusnya memang anak-anak muda itu kayak begitu. Betul. Terlepas partainya apa ya. Ya gitu. itu saya perhatiin banget dari Bro Uki di setiap kali interview ya. Ya. Somehow saya selalu berpikir para bapak-bapak senior ini setiap kali ada di tayangan entah mungkin diskusi politik gitu, mereka selalu mungkin lebih dominan gitu. Entah mungkin akhirnya somehow ada sense of bullying di situ terhadap anak-anak yang mungkin anak-anak ya tanda kutip ya, mungkin yang lebih dianggap juniornya gitu. Nah, saya tuh sering berpikir ini mungkin kita harus mengaum balik gitu. Dan saya perhatikan Bro Uki itu seperti itu sebenarnya. Which is menurut saya perlu ya gitu karena untuk melawan kadang-kadang kita butuh suara lebih lantang tentunya gitu. Nah, pengen nanya sama Bro Uki, merasakan sense of itu nggak apa ya? Diremehkan seperti Ada itu. Ada dong pasti. Apa rasanya? Rasanya karena saya perhatiin banget kayak wow dia cukup ini ya tangguh ya karena it's not easy. Ya, enggak sebenarnya kalau misalnya lagi ditampil di TV perdebatan segala macam diremehkan itu sudah biasa. Saya menikmati itu ya. Saya menikmati diremehkan karena orang yang meremehkan kita kalau saya ya artinya orang ini nggak tahu kapasitas saya. Pede ya. Ya, cuman saya bisa mengatakan itu kenapa? Karena setiap sebelum saya muncul di TV untuk sebuah perdebatan dengan topik yang sudah jelas apa, saya selalu menyiapkan bahan. Harus, gitu. betul. Saya menghormati penonton saya, sehingga saya merasa mereka berhak mendapatkan tontonan yang berkualitas. Sehingga saya harus edukatif menyiapkan, ya? Sehingga saya harus menyiapkan bahan ya, yang sesuai dengan topik dan lain-lain. Dan karena saya menyiapkan bahan, saya percaya diri. Gitu. Saya pernah dibully juga lagi nyiapin bahan, ngapain nyiapin bahan? Emangnya lu nggak pede? Kebalik gini loh, Barcelona dulu zamannya Lionel Messi ya, itu kalau menang bisa 5-0, 6-0, itu hasil latihan, gitu, hasil persiapan. Betul. Mereka itu mau lawan selemah apapun ya, mereka selalu menyiapkan latihan khusus, latihan yang strateginya sudah bakalan diterapkan untuk si lawan tersebut, gitu. Satu hal ini adalah respect ke lawannya. Satu hal yang lain ini adalah respect buat fans dan penontonnya. Gitu. Nah, karena saya seorang pecinta sepak bola, jadi filosofi seperti itu saya anut gitu. Bahwa kalau ada yang meremehkan saya ya, saya cukup percaya diri kok gitu. Dan biasanya mereka lengah. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, which is kalau menurut saya pribadi ini dibutuhkan dan diperlukan ya. Ini sedikit aja masih mengenai hal itu. Menurut Bro Uki, teman-teman perlu seperti itu juga nggak? Lebih berani, lebih lantang untuk karena kadang-kadang gini, bukan tentunya kita diajarin untuk tetap santun. Selalu senior ini di dunia politik selalu bicara mengenai etika politik. Betul. Betul ya, it's just like every time gitu ya, setiap kali ada diskusi politik etika. Kadang-kadang mereka sendiri ya nggak lupa, mohon maaf ya gitu. Seringkali ya itu dirasakan mereka sendiri nggak selalu beretika sebenarnya menurut saya. Nah, menurut Bro Uki, teman-teman sendiri yang katakanlah masih junior di dunia politik ini harus mengaum keras juga nggak gitu? Ya kan nggak semua orang harus jadi striker ya. Artinya ada juga karakter-karakter yang lebih lembut dan menyejukkan gitu. Ada gitu. Ada juga ya kembali ke sepak bola ya, nggak semua orang jadi striker. Ada goalkeeper, ada back, ada pemain tengah yang mengatur ritme dan lain-lain. Sehingga ya memang sama seperti di sepak bola, yang terkenal itu biasanya nyetak gol gitu, striker kan biasanya nyetak gol. Jadi ya nggak semua orang lah harus lantang gitu ya. Mereka yang lantang juga itu berani bersuara lantang karena tahu pemikiran mereka itu didukung oleh orang-orang yang nggak berani berteriak lantang. Gitu. Jadi kalau kita membicarakan Bro Uki di TV, itu adalah produk dari sebuah sistem. Bro Uki bisa berani kayak begitu juga misalnya ya. Itu karena saya juga tahu ya, bukan hanya soal persiapan gitu. Saya juga tahu bahwa saya sedang menyuarakan suaranya orang-orang lain juga gitu, yang mungkin hari ini
nggak berani bersuara gitu. Jadi nggak semua anak muda harus lantang, tapi berani bersuara itu adalah hal yang sangat baik, ya. Oke. Apa namanya istilah yang waras ngalah apa ya? rasanya ya buat sebagian orang mungkin benar ya, buat sebagian orang mungkin nggak boleh ngalah lah kayak Betul, gitu ya. betul. Jadi ya apa Yang namanya? penting jangan dibuat-buat ya. Iya, yang penting jangan dibuat-buat. Oke. Salah satu idola saya di politik adalah Ahok ya. Waktu Oke. masih menjabat ya. Saya ingat beliau mengatakan untuk biaya kampanye dia ini mintain orang ya yang punya cita-cita politik yang sama, tapi nggak mau ke politik gitu. Jadi yaudah kalau lu nggak mau ke politik, tapi lu pengen Indonesia atau Jakarta saat itu ya kayak begini gitu ya. Sini gue yang jalanin gitu kan, punya mimpi dan cita-cita politik sama. Tapi gue bagi duit lo gitu buat supaya kita apa namanya kampanye dan lain-lain lah, ongkos politik. Nah ini kan artinya seorang Ahok itu berarti dia saat itu adalah produk sebuah sistem gitu. Iya. Jadi seorang Uki yang juga ada di TV juga sebenarnya adalah produk sebuah sistem. Jadi ya memang nggak semua orang harus menjadi striker, tapi memang berani bersuara itu adalah hal yang sangat baik ya. Kalaupun nggak berani, supportlah yang berani. Kadang harus tahu juga audiensnya siapa gitu ya. Betul. Dan anak-anak muda sekarang ini ternyata kalau dia apa melihat politik. Jadi ada sebuah literatur ya juga mengatakan bahwa bukan literatur, kalau ini survei. Dia nggak suka politik yang konfrontatif gitu. Jadi lebih suka politik itu dibikin asik lah. Sebenarnya sih seperti itu ya. Cuman memang kalau udah di panggung perdebatan tensi tentu beda ya. Iya. Karena biasanya nih kalau misalnya saya diundang ke acara-acara debat itu baru mulai aja musik udah dangdung udah kayak begitu. Iya. Dan Emang sengaja buat ini ya, buat bikin. iya, tensinya itu Iya, supaya iya, kerasa iya. gitu. Dan ya memang berbeda sih. Cuman saya sendiri sebenarnya sedang mencoba untuk lebih santun lagi sebenarnya. Diminta sama partai begitu. Sebenarnya ini adalah gaya politiknya Mas Kaisang ya. Jadi salah satu asetnya Mas Kaisang yang dia bawa ke PSI ini adalah gaya komunikasi. Oke. Gitu. Jadi gaya komunikasi Mas Kaisang ini lebih ke Gen Z ya. Kalau saya kan milenial. Dan ternyata Gen Z itu ya yang saya bilang tadi menurut banyak survei nggak suka politiknya konfrontatif, sukanya politiknya asik-asik aja lah kayak gitu. Jadi gaya komunikasinya diharapkan untuk lebih mewakili anak-anak Gen Z. Dan apa namanya, saya pernah di WhatsApp itu, waktu itu saya inget banget ya di TV, saya tuh nggak nyerang sama sekali udah ya. Terus udah cuman ya kita diserang, saya nggak nyerang balik kayak gitu loh. Saat itu soal pengangkatan Mas Kaisang sebagai ketum ya, itu kan diserang habis ya. Saya nggak nyerang balik. Cuman itu pun terima WhatsApp, Bro Ki, tahunnya boleh diturunin lagi nggak? Oh Kayak really? begitu, iya. Oke. Waktu itu dengan siapa ya? Dengan Opung Panda deh kalau nggak Saya salah malah ya. merasa Bro Uki itu mewakili PSI yang dibutuhkan. Ada sosok yang dibutuhkan di dalam tubuh PSI, harus ada sebenarnya yang seperti Bro Uki. Saya merasa seperti itu malah. Thank you. Tapi ya apa namanya, kita udah nggak perlu lagi konfrontatif dalam bernarasi. Dan itu adalah pesannya ketum ya. Baik. Ya saya juga maklum juga sih, ketum kita ini kan orang Solo ya. Jadi Oke. Ya. jadi apa Kita menyelaraskan ya dengan menyelaraskan. Saya juga oke. paham kok apa namanya, saya nggak bisa 100% seperti gaya komunikasinya Mas Ketum, Pak Jokowi gitu ya. Beliau juga ngerti. Waktu itu saya terima WhatsApp gitu, saya bilang oke, siap, tapi mohon sabar juga ya karena it takes time gitu buat saya untuk apa. Mungkin ini pesan buat Mas Kaisang, biarin aja. Ah, PSI butuh yang seperti ini justru. ya. Oke, kita beralih dulu nih. Siap. Bro Uki, kita ngomong ke kita bicara Aku sambil mengenai minum nggak apa-apa ya? silakan. Oke, bicara soal Keputusan MK kemarin ya. Oke, Kita mundur dulu sedikit. Waktu menggugat, tentunya tahu dong yang jadi ketua MK-nya itu adalah masih ada hubungan dengan Pak Jokowi. kita nggak mikirin itu ya.
Kita nggak mikirin ketua MK-nya siapa, kita nggak mikirin siapa nanti nama yang akan mencuat gitu. Karena pada saat kita diskusi itu masih Desember 2022 ya. Lalu diskusi ini kemudian menjadi sebuah tekad untuk kita menggugat, dan itu kan artinya harus menjadi dituang ke dalam bahasa-bahasa yuridis. Dan saat kita nuang itu dari 2022 sampai ke Maret 2023, siapa yang nyangka ya saat itu ya elektabilitas Mas Kaisang akan bukan Kaisang, Mas Gibran itu akan naik menjadi urutan ketiga sebagai RI2 ya pada bulan Agustus. Karena naiknya itu di bulan Agustus. Dengan dinamika politik yang begitu cepat di 2023 ini, siapa yang bisa nyangka? Kayak gitu loh. Dan ketika elektabilitas Mas Gibran naik, barulah kemudian digadang-gadang menjadi cawapres gitu. Dan buat orang-orang yang tidak menginginkan Mas Gibran menjadi cawapres, kemudian amarahnya ditumpahkan ke kami karena karena dianggapnya kami yang membuka ruang gitu. Jadi di satu sisi kami kecewa dengan putusan MK, di sisi yang lain ini putusan seperti blessing in disguise ya, karena kami seperti tersedia ruang untuk membuktikan ke mereka-mereka yang marah-marahin kami kemarin bahwa ini bukan soal Mas Gibran gitu loh. Gimana cara buktiinnya? Karena ini perjuangannya mau kami lanjutin, gitu. Dan udah pasti nggak ada waktu untuk meloloskan perjuangan kami ini kalau dengan koridor yang konstitusional ya. Ini untuk Pilpres 2024 ini udah pasti enggak gitu. Dan sekarang kami sedang memasukkan agenda politik yang baru, karena kan agenda politik kita yang paling utama itu ada 2 ya, mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset dengan menggeser sistem kepesertaan BPJS. Nah, kita masukin yang ketiga sekarang. Apa itu? Yaitu menurunkan batas minimum usia capres-cawapres di DPR sekarang. Gitu, dan kita akan membuktikan itu kok. Jadi ini bukan soal 1-2 nama gitu. Ini pure intensi kita ini soal hak politik anak muda untuk dipilih. Paham dan setuju. Oke, kita akan bicara mengenai nanti akan saya pengen tanya sedikit sih tentang perampasan undang-undang perampasan aset. Siap. Ya. Tapi pengen tanya ini dulu. PS ini kan adalah salah satu partai yang sekarang berjuang untuk apa ya istilahnya yang namanya demokrasi. Ya. Betul ya. Betul. Gitu. Ya. Nah, kemarin itu keputusan MK dianggap ada ada sisi demokrasi yang runtuh. Katakanlah seperti itu ya. Masyarakat berpikir seperti itu karena ada conflict of interest di situ. Menurut PSI yang selalu berjuang gimana maksudnya? For the sake of demokrasi gitu ya. Melihatnya bagaimana? Karena di situ ada keluarga Pak Jokowi di situ. Ya, tapi beginilah satu, ini kan nanti muaranya itu membangun akan terbangun persepsi soal sikap kami terkait dengan Mas Gibran ya. Sehingga begini, kami ini sangat menghormati PDIP ya. Dan Mas Gibran itu bukan kader kami gitu. Yeah. Dan urusan kami di Mahkamah Konstitusi adalah soal gugatan kami, yaitu menurunkan usia capres-cawapres menjadi 35 tahun dan itu sudah ditolak gitu. Nah, terkait yang lain-lain silahkan tanyakan yang lain. Takutnya nanti muaranya persepsinya terbangunnya ke arah sana gitu. Sehingga ya silahkan tanyakan ke yang punya stake lah, yang punya kepentingan, yang menggugat atau ke MK-nya atau siapapun yang itulah. Urusan kami dalam udah banyak masalah MK, ya PSI iya, terkait MK ini cuman ingin menurunkan usia capres-cawapres ya, yang dimana itu sudah ditolak. Jadi ya sudah, kami akan buktikan bahwa perjuangan ini nggak selesai. Oke, gitu. Sekarang kita beralih deh kalau gitu. Ada hashtag. Nggak hashtag lah ya, mungkin slogan tegak lurus bersama Pak Jokowi gitu ya. Apa sih artinya? Apakah artinya mau salah mau benar pokoknya kita tegak lurus bersama Pak Jokowi? Ya enggak, tentu kan misalnya kita ada masukan, kita ada kritik segala macam ya. Ini bukan berarti kita nggak punya masukan dan kritik dan ho-ho aja gitu. Apalagi semenjak Ada kritik? Ada dong pastilah. Seperti apa? Cuman kayak begini, kita ini adalah bagian dari koalisi Pak Jokowi gitu. Ketika kita ada kritik, kita punya direct access, kan nggak perlu membuat public statement. Oke. Dan itu kan jatuhnya malah cuma jadi kayak sensasi aja, muatannya jauh lebih politis gitu. Kalau misalnya kita membuat public
public statement terkait dengan kritik kita gitu. Hmm. Dan nggak efektif gitu. Lebih efektif apalagi kita sudah di satu koalisi, kita punya direct access, ya udah langsung aja ke orangnya dong, kayak gitu loh. Jadi itulah soal kritik ya. Nah, soal tegak lurus bersama Pak Jokowi ya. Uh, ini mungkin kaitannya dengan sebuah gagasan, ide, nilai yang kita sebut Jokowisme ya, yang sudah menancapkan ya sebuah standar kepemimpinan yang baru, yang sebelumnya itu belum pernah ada ya, yang dimana ini adalah untuk kemajuan dan kedaulatan dalam arti yang sebenarnya. Kenapa bisa kayak begitu? Nah, ini Jokowisme ini ada dua kekhasannya gitu. Yang pertama ini adalah pembangunan yang Indonesia sentris, udah nggak lagi yang Jawa sentris gitu. Dan ini dibuktikan oleh Pak Jokowi melalui kebijakan-kebijakannya ya, melalui kebijakan PSN ya. Jadi dari jangka waktu 3 tahun aja tuh ada seratusan ya proyek PSN yang selesai itu dari 2016 sampai 2019 gitu. Dan kalau kita breakdown, dan masih berjalan ya. Iya, dan masih berjalan. Dan kalau kita breakdown nilai investasi dari proyek-proyek PSN itu, kalau kita bikin rasionya dengan jumlah penduduk ya, itu paling besar itu di daerah timur. Karena pembangunan PSN itu memperhatikan prinsip 3T. Terluar, terbelakang, tertinggal dan terdepan gitu. Nah, ini merupakan gaya kepemimpinan yang baru ya. Dan itu yang pertama ya, soal pembangunan Indonesia yang nggak lagi Jawa sentris gitu, tapi yang Indonesia sentris. Padahal Mbak, kalau kita mau jujur ya, Jawa Bali itu udah 60% penduduk Indonesia sendiri ya. Papua itu cuma 3 juta penduduknya. Indonesia Timur nih, kalau saya mau ininya lah ya, Indonesia Timur itu komposisi penduduknya kalau untuk nasional itu cuma 11% loh. Dan pembangunan itu banyak ke sana sekarang investasinya. Dan baru di era Pak Jokowi ya, indeks pembangunan manusia yang kenaikannya paling tinggi di Indonesia itu ada di Papua Barat dan juga di Gorontalo gitu. Dan in case teman-teman all out nggak familiar ya dengan indeks pembangunan manusia, ini adalah angka harapan hidup, artinya sektor kesehatan. Lalu ada harapan lama sekolah, ini artinya kalau seseorang tuh baru lahir, dia punya harapan lama sekolah itu berapa tahun gitu ya. Dan ini kaitannya sama pendidikan ya, akses terhadap pendidikan. Terus rata-rata pendidikan, kalau yang tadi itu cuman soal anak baru lahir, kalau rata-rata pendidikan ini semuanya ya. Terus habis itu yang terakhir adalah pengeluaran. Pengeluaran ini kaitannya sama living standard ya, standar hidup. Dan yang paling tinggi kenaikannya ya di era Jokowi ini ternyata Papua Barat dan Gorontalo. Ini skala daerah atau nasional? Sorry bukan Gorontalo, NTB. Mohon maaf ya, NTB. Nah, ini yang saya maksud dengan Jokowisme tadi itu ya, satu hal ya. Lalu hal yang kedua adalah soal kedaulatan hasil perut bumi NKRI, yaitu dengan diwujudkannya program hilirisasi. Gitu. Nah, ini sebenarnya undang-undangnya udah ada semenjak era Pak SBY loh. Gitu. Tapi baru diterapkan oleh Pak Jokowi gitu. Dan memang masih banyak bolong-bolong karena kan kita masih baru ya. 2017 waktu itu hilirisasi nikel belum diterapkan ya. Terus ketika hilirisasi diterapkan, itu pemasukan negara realisasinya ya, nilai ekspornya dari nikel itu naiknya sampai ratusan persen. Gitu. Dalam prakteknya memang masih banyak bolong-bolong, karena ini satu hal lagi ya, banyak orang yang menyandingkan nilai ekspor nikel kita, harga yang mereka bayarkan ke kita dengan harga pasaran gitu ya. Karena yang beli kita ini kan, nikel kita kan sebagian besar Tiongkok. Sementara Tiongkok juga yang join production di sini. Otomatis itu kan mempengaruhi harga dong. Kan dia juga produsennya. Kurang lebih seperti itulah ya. Cuma kan ini kan pelan-pelan kita, bertahap. Nah, setelah nikel ini ada boksit, setelah boksit ada tembaga, lalu ada emas dan lain-lain gitu. Nah, baru di era Jokowi gitu. Ini bisa terlaksana. Nah, inilah yang tadi saya maksud dengan Jokowisme. Ini yang kami maksud dengan tegak lurus bersama Pak Jokowi kayak gitu ya. Jadi
Legasinya ya. Legasinya, Oke. yes, ya. Semua orang, semua pemimpin saya pikir punya legasi ya. Bung Karno memiliki legasi yaitu ya Indonesia ini sendiri, misalnya kayak begitu ya. Kemudian Pak Harto, kemudian Gus Dur, Bu Mega dan lain-lain gitu. Nah, Pak Jokowi ini ya, yaitu dia tadi ya, legasinya adalah sebuah gagasan yang Jokowisme itu untuk Jokowisme. mengawal legasi yang sedang dibangun oleh Yes, Pak yes. Jokowi. Indonesia sentris. Yang kedua adalah kedaulatan hasil perut bumi NKRI Oke. tadi. Gitu. Menarik. Ya mungkin banyak banget mungkin masyarakat gitu ya, teman-teman juga yang berpikir bahwa ya setuju bahwa kita harus mengawal apa yang baik yang dibangun Betul. oleh Pak Jokowi. Betul. Tapi harapannya pasti jangan sampai PSI ini cinta buta nih sama Pak Enggak Jokowi. cinta ya? buta, enggak. Jadi misalnya nih staf sus Pak Jokowi di bidang hukum ya, itu adalah kader kami yaitu Dini Purwono gitu. Oke. Artinya kita itu punya direct access gitu. Jadi dan Ya. kita satu tim. Kalau misalnya mau mengkritik, yang ngapain harus keluar gitu. Baik. Jadi Good info banget tuh. jadi beberapa kali saya juga, ini biasanya channel-channel anak muda nih yang suka mancing. Bro Ki, kritik dong Jokowi gitu. Oh gitu. Iya, saya bilang ya bisa dan kita juga kerap melakukan itu gitu. Cuman kalau menjadi public statement seolah-olah kita nggak satu tim. Oke. Kita kan satu tim gitu, satu koalisi. Direct access kita punya Dini Purwono di sana di istana Dan misalnya sampai kayak ya gitu. semuanya Dan ya. sampai kok Oke. gitu. It's good to know lah kalau misalnya ternyata nggak cinta buta ya. Enggak lah. Justru kita kalau misalnya kita punya kritik terus kita sampein langsung, itu lebih efektif nggak sih ketimbang jadi perdebatan politis di luar. Oke. Ah. Oke, good to know. Nah, sekarang kalau misalnya ya sudah dengar sih beberapa statement dari Bro Uki juga bahwa sebenarnya ada kekakuan ya tanda kutip ya dengan PDI Dengan Perjuangan PDIP, ya, gitu. ya. Betul. Sejauh ini masih begitu, Bro? Sudah mulai yang tadinya S-nya itu beku dan kaku sudah mulai mencair. Thanks to Mas Kaisang yang sekarang menjadi ketum kami ya. Jadi partai politik yang pertama kali ditemui oleh Mas Kaisang itu adalah PDIP. Dan kita sama-sama tahulah bahwa Mas Kaisang ini punya keluarga gitu ya di PDIP, sehingga ya bapaknya, ya abangnya, masnya ya kalau orang Jawa ya, itu kan di PDIP semua gitu. Dan ya kekakuan ini mungkin bisa meleleh, bisa es yang tadinya beku ini bisa mencair karena ada kedekatan emosional ya antara Mas Kaisang dengan PDIP gitu. Dan ya ketemu kok waktu itu gitu ya, dengan Mbak Puan dan Mas Kaisang kesana memang tujuannya pertama untuk silaturahmi, kedua adalah untuk Mencairkan suasana? silaturahmi itu mencarikan suasana. Oke. Yang kedua adalah untuk belajar ya. Karena gimana pun juga PDIP ini kan partai yang besar, yang sudah malang melintang, yang sudah melahirkan tokoh-tokoh hebat gitu ya. Dan kami minta advice bagaimana gitu ya. Dan ya yang ketiga Mas Kaisang meminta maaf gitu. Kalau dianggap selama ini ada kader PSI yang konfrontatif lah dengan PDIP gitu. Jadi komunikasinya udah enak kok, udah enak. Dan itu nggak basa-basi loh ketika kita bilang kita mau belajar gitu. Saya pernah ketemu, saya ini kan relawan Ganjar ya, sekjen lagi di salah satu organ relawan Ganjar yang namanya Teman Ganjar. Jadi kita waktu itu merayakan ulang tahun pertama organ relawan kami itu ke Solo. Dan dihadiri oleh Pak FX Rudi sendiri gitu. Dan di sana saya main-main loh ke DPC PDIP Solo. Dan saya menyaksikan bagaimana Pak Rudi ini sebagai ketua DPC PDIP Solo itu merawat massa gitu. Dan di sana saya belajar, oh begini, partai politik itu harus begini. Gitu. Jadi saat itu saya menyaksikan sendiri Pak Rudi itu sampai jam 12, sampai jam 2, sampai jam 1, terserah deh. Pokoknya selama dia masih belum tidur, ada warga yang sekedar mau salaman, sekedar mau hahaha, sekedar mau komplain, mau urusan pribadi atau layanan publik, itu didengerin semua sama dia. Disimak betul. Dan mukanya itu udah capek, tapi terus-terusan kayak mencoba untuk kelihatan Anda harusnya nyaman, kayak gitu loh, sama saya gitu. Jadi membuat nyaman warga gitu loh. Dan ketika dia keluar rumah, saya melihat ada ratusan orang yang
yang respect, yang cium tangan dan lain-lain, dan istrinya Pak Rudi itu ya di pinggiran apa namanya Bengawan Solo pakai daster ya gendong-gendong anak kayak cucu gitu mungkin. Hmm. Nah, begitu saya ngeliat, oh begini ya caranya ya gitu. Jadi benar-benar nggak ada gap ya antara si elit partai daerah tersebut ya dengan warga gitu. Hmm. Dia sehari-hari ya ke ya itu ke namanya Jogokali ya. Oke. Nama spot pinggiran Bengawan Solo itu sehari-hari di sana ya nyapa-nyapa, nanya-nanya gimana dagangan kayak gitu-gitu loh. Hmm. Eh, jadi yang saya bilang belajar dari PDIP itu betulan gitu. Hmm. Dan saya pikir Mas Kaisang juga ketika bilang Bukan nyaplok minta wilayah advice, ya? apa? Bukan nyaplok Enggak wilayah. dong, enggak dong. Enggak. Enggak Cuman ya? cuman yang benar, kita belajar kok. Dan Oke. dari Golkar juga kita belajar. Mhm. Kalau Golkar itu kan melahirkan politisi-politisi ulung ya. Jadi Mhm. banyak orang bilang kalau mau belajar berpolitik belajarlah dari orang-orang Golkar katanya kayak gitu. Udah kita masih anak-anak bocil-bocil, Mhm. anak-anak muda yang masih perlu banyak belajar ya kita belajar. Oke, oke. Gitu. Oke. Nah, ya bagus lah kalau misalnya memang sudah mulai cair ya. Sudah Apalagi mulai cair ya. sekarang Pak Mahfud jadi wakilnya ya. Makin semangat nggak? Saya sih, jadi kayak gini, kalau di PSI Karena kan Ganjar kan? saya Ganjar, Kawan Ganjar. saya Ganjar. Di PSI itu kebijakannya selama partai belum menentukan Mhm. sikap secara resmi, di mana itu pasti melibatkan akar rumput ya. Karena sekarang ini misalnya Mas Kaisang ini lagi sibuk nanya-nanyain ke DPW, DPD, dan DPC Oke. soal pilpres, gitu ya. Tentu sudah dengan kriteria-kriteria ya. Nah, selama kami belum menyepakati, artinya ini sikap resmi partai ya, setiap kader itu dibebaskan untuk mengekspresikan dukungan politiknya sebagai seorang individu. Ini Gitu. di PSI ya? Di PSI Baik, kayak baik. begitu kan. Kalau partai lain ada yang selama partai belum punya sikap resmi, kadernya nggak boleh ngomongin capres Ya, misalnya, betul. pilpres gitu. Nah, saya nggak sedang mengatakan yang mana lebih baik, tapi ya inilah PSI gitu. This is how democracy works in Mhm. PSI gitu. Di PSI semuanya dibebaskan, termasuk kayak saya misalnya. Mhm. Abis warawiri ke Kartanegara, terus habis itu rapat sama relawan teman Ganjar. Ini bukan dua Hmm. kaki gitu. Saya hanya menikmati bagaimana demokrasi bekerja di PSI dan ruang itu sudah disediakan oleh partai saya. So why not? Gitu. Saya Because the terus-terusan. goal is to win ya. Apa? Because the goal is to win for now. Ah, nggak, kalau soal relawan, kalau soal relawan tuh lebih enak, lebih sederhana soalnya perkaranya. Hanya Oke. soal kita melihat tokohnya. Kalau soal Hmm. partai ini kan harus berkoalisi. Betul. Nah, eh, soal partai ini jauh lebih kompleks. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pendukung Ganjar juga melihat saya di PSI, kok nggak deklarasi gitu ya? Karena memang sekompleks itu ternyata untuk Ya, berkoalisi ngerti. gitu. Jadi banyak banget Mhm. variabel-variabel yang harus dipertimbangkan ya, termasuk salah satunya adalah kenyamanan psikologis tadi Mhm. gitu. Dan misalnya kayak kayak saya terus terang ya, dengan Gerindra dan kawan-kawan itu Mhm. kami nyaman sekali. Pasti, pasti. Ah, ah, Mhm. gitu. Dan kita sama-sama tahu dengan PDIP misalnya kemarin ini ada kekakuan komunikasi quote unquote, dan sekarang sih udah mulai cair, dan tentu yang kayak begini nih dipertimbangkan di luar konteks pertimbangan lain ya, misalnya di luar tokohnya Mhm. gitu-gitulah Ada gitu. harapan nggak PDI itu agak gimana ya? Kok sayangin kita deh dikit gitu? Ah, Nggak, tentunya ada dong. ada ya. Tentunya Karena ada. hati masih ke situ. Karena kan belum dicabut juga kan Belum pilihannya. dicabut dan dinamika internal masih berlangsung ya. Mhm. Saya juga di internal teman-teman udah tahu kok saya ini apa pendukung Ganjar yang lumayan garis keras ya. Bahkan saya ini pernah loh berdebat dengan kader PDIP, posisinya terbalik, saat itu saya pendukung Ganjar ya. Mhm. Sementara kader PDIP tersebut masih, karena belum apa namanya, belum deklarasi kan mereka saat itu kan. Mhm. Gitu. Jadi masih mempertanyakan saat itu kenapa Ganjar, apa bagusnya dan lain-lain lah gitu. Nah, gini, Pak Prabowo ini kan sudah berkali-kali gagal ya, Yes. gitu. Kita sadar dan Ya. beliau ini adalah yaitu dia he's a man with strategy lah ya, gitu Ya, ya. ya. Nah, pernah terlintas nggak sih bahwa mungkin apa yang Pak Prabowo lakukan sekarang adalah berstrategi? Artinya Oh pasti dong, pasti ya. pasti dong. Kayak gini, kita buka-bukaan aja, ini Mhm. pendapat UKI ya, Iya, 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 iya. bukan pendapat PSI, oke? Saya pernah ditanya gitu, menurut
Bro Uki, Pak Prabowo itu gimana? Saya bilang Pak Prabowo yang 5 tahun terakhir ini keren banget. Yes. Iya. Semenjak Pak Prabowo berkoalisi dengan Pak Jokowi itu keren banget. Pertanyaannya adalah, kalau beliau terpilih jadi presiden, kita disuguhkan sama Prabowo yang 5 tahun terakhir atau Prabowo yang 2019 backwards, Yeah. gitu. Dan itu saya masih mempertanyakan itu sebenarnya, Yeah. gitu. Nah, You should, ya betul. ya sama halnya dengan keraguan-raguan yang saya juga punya kepada Mas Ganjar. Hmm. Will he be the best version of Ganjar Pranowo kalau dia terpilih menjadi presiden? Bisa mandiri nggak gitu Ah, ya? Yes. Dan ini juga saya belum teryakinkan. Walaupun dukungan saya ke Mas Ganjar ini sampai sekarang nggak berubah. Walaupun setiap hari saya dibully sama pendukung Ganjar di Twitter. Oke. Cuman saya bisa memahami lah kenapa mereka marah dengan saya yang pendukung Ganjar, tapi melihat PSI ketemu Pak Prabowo terus kayak gitu ya. Sementara ketemu PDI baru sekali ya, yang dimana saya aja udah bersyukur banget akhirnya itu pun masih di tataran elit-elit banget ya, pembina Yeah. ya sama ketua umum ya, yang super elit lah itu, bukan elit lagi gitu. Kalau elit mungkin ya saya termasuk pengurus DPP gitu, cuman itu yang kemarin itu super elit. Jadi apa namanya, ya itu pun saya bersyukur banget gitu dan berharap berdoa supaya arah dukungan PSI ke sana gitu. Cuman apapun yang menjadi keputusan PSI ketika sudah menjadi keputusan lembaga gitu, saya pasti bukan hanya tunduk, tapi juga akan ikut bertanggung jawab untuk menyukseskan keputusan tersebut. Tapi kalau Bro Uki melihat kondisi saat ini, Hmm. pilihannya pilihan biar menang atau pilihan yang nyaman? Nah, ya, tentunya dua-duanya harus diperhitungkan. Oke. Tentunya dua-duanya harus diperhitungkan. Jadi kedekatan ideologis pasti, ya. Lalu juga kenyamanan berkoalisi, ya. Lalu juga kerja elektoralnya, keuntungan elektoralnya apa. Oke. In the end we are political party ya, gitu. Bukan, kembali lagi bukan bukan cuman sekumpulan orang yang menginginkan si A atau si B menang, gitu. Oke. Dan ya semuanya masuk perhitungan kok, gitu. Jadi nggak bisa lah kita bilang oh ini hanya karena dukungan kami ini hanya ideologis, nggak mungkin. Oke. Pilihan final nanti gitu ya, itu memang benar-benar tergantung Mas Kaisang atau tentunya dari Nggak di PSI kan demokrasi itu bekerja sebagaimana misalnya alur aspirasi itu bergeraknya dari bawah ke atas, Oke. not the other way around, dari atas ke bawah gitu. Jadi yang dilakukan oleh Mas Kaisang sekarang, yang dibantu oleh tim ya, itu adalah menjaring aspirasi dari bawah. Jadi apapun nanti yang menjadi keputusan lembaga partai itu adalah keputusan kader-kader PSI gitu. Oke. Dan makanya kita kan kalau dulu saya PMP dan PPKN ya, sekarang udah PKN ya. Itu ada istilah musyawarah untuk mufakat ya. Yeah. Dan kalau misalnya nggak bisa nggak bisa mufakat di musyawarah tersebut, kemudian voting, Yes. ya kan? Dan apapun hasil kesimpulannya dari rembuk tersebut, kita bertanggung jawab untuk menyukseskan, gitu. Oke. So saya sering ditanya, Bro Uki, kalau misalnya PSI dukung Prabowo gimana? Kayak gitu ya. Pasti ditanya itu ya. Pasti. Soalnya pasti. kawan Ganjar. Iya, teman Ganjar. Teman Ganjar, ya. sorry ya. Dan apa namanya, saya adalah orang yang ikut berkoar-koar saat itu bahwa Ganjar adalah kandidat terbaik yang Indonesia Oke. miliki untuk melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi. Jadi jawaban saya adalah kayak begini. Saya masuk PSI itu karena PSI banyak kekurangannya, tapi saya masuk PSI itu karena PSI yang paling mengakomodir idealisme saya. Oke. Jadi keputusan saya bergabung ke PSI itu adalah keputusan yang ideologis. Saya meninggalkan pekerjaan saya cukup mapan dulu bekerja di United Nations Population Fund, PBB. Saya harus tinggalkan itu, ya. Oh, ditinggalin. Saya tinggalkan Demi PSI. demi ke politik karena bekerja di UN itu nggak boleh terafiliasi sama partai politik. Kan? Iya, betul. Dan saya bergabung ke PSI itu adalah keputusan ideologis ya, sehingga nggak mudah buat saya untuk keluar dari PSI gitu. Selama ini PSI belum pernah mengkhianati kaidah-kaidah yang saya anut ya. Dan kedua, saya dengan PSI itu belum selesai.
Artinya mimpi politik saya bersama PSI itu belum selesai, gitu. Dinamika misal soal pilpres gitu ya, ini nggak sedalam antara saya dengan PSI, gitu. Dan saya udah pernah bilang kok sama PSI bahwa kalau misalnya PSI mengkhianati Indonesia, maka saya akan menjadi musuhnya PSI. Jadi loyalitas saya tuh ada tingkatannya, gitu. Paling pertama itu adalah Indonesia. Kenapa Indonesia ya? Saya pulang ke Indonesia ya karena saya sangat mencintai Indonesia. Sedikit pengalaman ya saya ceritakan ya. Waktu saya pulang ke Indonesia, saya tuh kuliah kan 2 kali dan dua-duanya di luar negeri. Artinya ketika lulus saya punya kesempatan untuk tinggal di luar negeri 2 kalinya ya. Dan abang saya menggunakan kesempatan tersebut. Sekarang dia sudah stay di Swedia di tempat saya ngambil S2 ya. Sementara saya ketika udah lulus S2 beasiswa by the way. Yang ngasih saya beasiswa itu adalah pemerintah Swedia sendiri. Dan saat saya memutuskan untuk pulang, abang saya bilang bahasanya kayak gini lah. Lu kok bego banget sih gitu. Ngapain sih lu pulang gitu. Lu kalau misalnya di sini hidup lu lebih stabil, lebih terjamin gitu. Gampang lah hidup lu gitu ya. Maksudnya ini bahasa saya sama dia kan kayak begini. Jadi ini seada-adanya saya verbatim lah kurang lebih ya. Dia bilang di sini tuh lu berobat gampang, gratis ya. Terus lu mau lanjut S3 bukan cuma gratis, malah lu digaji. Bilang. Terus lu bangun keluarga di sini, anak lu dari popok aja udah dibayarin negara gitu. Popok, terus childcare, TK, SD, SMP, SMA, S1, semuanya dibayarin negara gitu. Dan ngapain lu pulang katanya kayak gitu kan. Dan itu make sense kok gitu. Abang saya itu make sense. Kemudian saya bilang, justru karena yang lu bilang itu benar, gue harus pulang karena gue iri sama Swedia. Gue pengen Indonesia kayak Swedia. Dan gue akan mengupayakan itu, gitu. Makanya sekarang ada BPJS gratis. Program kita itu adalah oleh-oleh saya dari Swedia. Terus gue nggak tahu prosesnya berapa lama, tapi kan harus dimulai gitu, harus berproses kayak gitu. Akhirnya saya pulang gitu, dan kami sudah berdamai dengan perbedaan ini. Saya pulang. Dan itulah loyalitas saya yang paling tinggi adalah Indonesia. Kedua adalah PSI. Ketiga adalah Pak Jokowi, keempat baru Pak Ganjar. Jadi kalau saya diminta harus memilih, saya pasti milih untuk stay di PSI. Bro Uki pengennya Pak Jokowi setelah ini ngapain? Pinginnya saya, Pak Jokowi menikmati hidup lah ya. Oh gitu, nggak ada posisi atau jabatan yang mungkin saya cocok nih? Saya nggak tahu kan ya. Kan ada yang ngomong cocok nih jadi ketua PBB gitu. Gimana ya? Kalau menurut saya ya, karena ini pemikiran saya ke diri saya sendiri ya. Jadi kalau misalnya mimpinya sudah tercapai, ya cari mimpi yang baru gitu. Jangan di dimensi yang sama lagi gitu. Mungkin Pak Jokowi punya mimpi yang baru yang dimana itu nggak di politik. Jokowisme gitu. Ini hanya selama Pak Jokowi menjadi presiden atau akan terus? Karena dia isme, berarti dia adalah sebuah paham, sebuah jadi gagasan. Akan terus ada ya? Iya, akan terus ada gitu. Kenapa ada Jokowisme? Supaya ketika sosoknya udah pensiun, nilainya stay, gitu. Dan ya ini kami gaungkan ya untuk supaya standar kepemimpinan itu setinggi Pak Jokowi itu loh. Gitu. Bro Uki, tadi sudah mention berapa kali kalau PSI ini ada easy access lah ya ke Pak Jokowi gitu. Ya nggak perlu dikasih tahu deh. Boleh simpan aja. Tapi tahu nggak, mungkin sensing lah ya, mungkin dari obrolan atau mungkin dari yang ditangkap selama ini Pak Jokowi itu arahnya kemana? Nggak perlu ngasih tahu, tapi you know lah gitu. Pak Jokowi itu ya temen deketnya aja mungkin nggak tahu plannya Pak Jokowi itu apa. Oh gitu. Jadi jadi yang bisa kita lakukan adalah menafsirkan. Cuman itu aja. Apa tafsirnya? Saya sendiri nggak tahu. Saya sendiri lebih fokus kepada ya udah selama saya punya ruang untuk mendukung Ganjar, ya saya menggunakan ruang itu dari dimensi akar rumput, yaitu relawan. Gitu. Dan saya ya sangat ikhlas sekali membantu Pak Jokowi. Pak Ganjar gitu. Pak Prabowo nggak?
Saya bukan mendukung Pak Prabowo ya. Oh gitu. So Tapi anti nggak nih? Against nggak? enggak. Oh, Saya enggak. pikir ini adalah all Jokowi's man sebenarnya. Oh oke. Jadi Pak Prabowo, Pak Jokowi ini adalah orang-orang yang ya orang-orangnya Pak Jokowi juga. Cuma gitu. masih guessing ya, ini genuine nggak sih atau cuma strategi aja nih sebenarnya? Iya, kurang lebih kayak bahasa saya kan cuman kayak ini kalau misalnya Pak Prabowo jadi presiden, kita Nah. akan disuguhkan Prabowo yang mana nih gitu. Prabowo yang 5 tahun terakhir atau Prabowo yang sebelum-sebelumnya gitu. Kalau Prabowo yang sebelum-sebelumnya saya nggak mau gitu. Ya. Nah, yang sekarang ini ya masih menerka-nerka lah kayak gitu ya. Dan ini sebenarnya kita juga harus adil, Pak Ganjar juga ada pertanyaan yang will he be the best version of Ganjar Pranowo apa enggak gitu. Oke, Hmm. kita tutup dulu di Siap. situ. Ini pertanyaan berikutnya yang pengen ditanyain Ya. juga nih, karena sebenarnya kita udah kemana-mana, tapi sebenarnya ini sesuatu yang pengen penasaran banget karena ini penting sekali. Oke, apa tuh? Mengenai undang-undang perampasan aset. Yes. Oke. Sudah Gimana? sejauh mana sih? Nggak dibahas-bahas, sebel banget. Kita tuh udah nyontek ke website DPR, saya ngeliat progresnya di mana, nggak dibahas-bahas. Cuma kalau misal mereka anggota-anggota DPR ditanya, sedang kami bahas, nggak ada progres. Pernah nggak bertanya seberapa lama pengkajiannya, pembahasannya, diskusinya, yang ada tenggat waktu nggak sih? Mereka biasa aja. Nggak, coba aja lihat sekarang, nggak ada. Sekarang udah masuk tahun politik, mereka lebih banyak ngurusin urusan pencalekan. Iya, ini udah lama sekali kan? Jadi ini rancangan undang-undang sebenarnya sudah menjadi RUU semenjak tahun 2008 loh. Iya, Bayangkan betul. udah berapa tahun nih berarti? 15 tahun. Bahas terus gitu. Emangnya 15 tahun itu kurang waktu apa lagi gitu. Sedangkan kita udah punya panduan loh dari UNHCR, dari PBB gitu ya. Panduannya begini Ya, awalnya dari begini. PBB kan sebenarnya. Iya. Iya. Jadi mau apa lagi sih, astaga. Ini kan cuman sebenarnya ya mohon maaf ya Mas Kaisang, Pak Jokowi bahkan sudah memberikan surat ya. sudah meminta DPR untuk segera mengesahkan. Betul. Bola sekarang ada di tangan DPR dan makanya saya bilang saya mohon maaf Mas Kaisang, saya agak konfrontatif. saya pikir mereka cuma takut ini akan jadi senjata makan tuan aja sih. Gitu, makanya dibutuhkan orang-orang yang nggak punya beban masa lalu. Dibutuhkan orang-orang yang nggak tersandera ya dengan apa namanya Ya, beban politik masa lalu itu, untuk yang benar-benar punya komitmen ngesahin ini undang-undang, dan bukan hanya orangnya tapi juga partainya gitu. Dan positioning PSI kan jelas banget. Saya pikir saya udah nggak percaya sama mereka, sama Apalagi anggota DPR dan partai-partai yang sekarang ada di DPR untuk mengesahkan itu. Saya udah nggak percaya lagi sama mereka. iya, kemarin tuh sempat ramai kemarin ya, berapa bulan lalu melihat Pak Bambang Pacul juga menganggap ini somehow ya gitu, menjadi sebuah lelucon gitu ya. Buat saya nggak lucu gitu ya. Buat saya juga nggak lucu sih. Buat saya nggak lucu. Saya agak marah ya pas denger ya. Iya ya, saya juga karena ya saya salah satu orang juga yang sangat ya salah satu harapan kepada pemerintah kan tentunya sesuatu tentang masalah korupsi ya. Betul gitu, dong, penuntasan betul dong. korupsi, dan itu Ya. penting, dan seneng banget waktu dengar Bro Uki tuh sempat mengangkat hal itu, dan ternyata sampai sekarang belum ada Perkembangan. perkembangan. Nggak ada perkembangan. Ini saya kalau bahas RUU perampasan aset ini agak marah sih sebenarnya ya. Karena saya juga sering turun ke bawah gitu ya. Dan kita sama-sama tahu ya, yang namanya korban dari korupsi itu adalah rakyat kecil. Iya, Gitu. iya, betul. Dan apa namanya? Begini, saya ini S1 di Selandia Baru ya, New Zealand. Saya ambil ilmu politik. Dan New Zealand selama 30 tahun terakhir adalah the cleanest politics in the world. Dan dia kalau nggak nomor 1, nomor 2 ganti-gantian sama Denmark. Ini kalau misalnya kita merujuk pada Transparency International. Dan apa namanya, saya belajar politik di sana. Saya ingat banget waktu itu Helen Clark itu parkir mobil sembarangan. Helen Clark itu adalah Prime Minister New Zealand saat itu. Parkir mobil sembarangan karena udah terlambat mau menghadiri rapat kenegaraan. Dan mobilnya diderek sama Dishub, dan Helen Clark itu harus bayar denda supaya dapat mobilnya lagi. Begitulah politik di New Zealand gitu. Nah, ketika saya pulang ke Indonesia, jadi kayak gini, ketika seseorang itu melihat rumah pejabat yang gede banget, mereka sudah mewajarkan gitu. Ya wajarlah, dia kan pejabat ini, pejabat itu, pejabat. Padahal itu menjadikan mereka, mewajarkan rumah-rumah besar itu menjadikan mereka sebagai enabler dari sebuah sistem yang korup. Yes. Karena mewajarkan, harusnya nggak boleh diwajarkan, dan tidak mewajarkan rumah mewah ini harusnya dituang ke tataran undang-undang yang formal gitu, yaitu
rancangan undang-undang perampasan aset ini udah bener banget ini. Gitu. Jadi mentalitas yang tidak mewajarkan harta pejabat yang nggak wajar itu harus dituang ke undang-undang. Iya, saya Gitu. baca sih rancangannya dan memang itu bagus sekali sebenarnya dan nggak paham kenapa sampai sulit sekali gitu ya. Apakah mungkin ada pihak-pihak yang tahu nggak? Mungkin ada pihak-pihak yang paling terganggu dengan hal ini. Katanya kan memang harus ada diskusi dulu internal dari partai-partai ya. Jadi ketua umum itu harus membahas, lalu ketika sudah setuju, baru DPR akan memungkinkan untuk dijadikanlah itu ya. Ya, itu kan proses politik ya. Artinya setiap kebijakan adalah bermuara dari political will. Betul. Dan diam adalah sebuah kebijakan, gitu. Tidak membahas adalah sebuah kebijakan. Tidak meloloskan RUU sampai 15 tahun adalah sebuah kebijakan. Gitu. Jadi saya lihat memang political will-nya aja sih yang nggak ada. Kalau dari ketiga capres yang paling mungkin menuntaskan korupsi siapa? Terlepas dari favorit ya. Kalau pengetahuan saya soal komitmen anti korupsi itu cuman ke Pak Ganjar aja sih. Jadi nggak fair. Jadi saya nggak tahu sama yang lainnya. Jadi Pak Ganjar ini sudah berkali-kali berturut-turut menerima Pak Ganjar awards. Ini kan dari partai yang memberikan banyak angka. Maksudnya apa tuh angka? Angka orang-orang korupsi tentunya. Iya. Gitu. Ya, saya juga nggak tahu sih. saya nggak bisa mengomentari partainya Pak Ganjar ya. Cuman kalau misal kita kembali kepada Pak Ganjarnya, dia sudah berkali-kali menerima anti corruption award dan itu kategori tertinggi yaitu anti gratifikasi dari KPK gitu. Dan Pak Ganjar juga menginisiasi desa anti korupsi ya. Dan itu juga baru pertama kali di Indonesia dan lain-lain lah. Jadi komitmen anti korupsinya Pak Ganjar ini udah nggak perlu diragukan. Nah, kalau yang lain, ya, misalnya Pak Prabowo, saya nggak tahu karena saya bukan pendukungnya sehingga nggak pernah mengkaji gitu. Dan Pak Prabowo juga kan masih koalisi Pak Jokowi. Jadi menilainya ya dari Pak Jokowi. Gitu. Sorry, kalau di PSI ini berarti ini sedikit masuk lagi ke PSI. Jadi berarti kan saya nggak nganggap ini dua kaki ya gitu ya. Ini tanda kutip lah. Apakah di PSI itu berarti ada yang teman Ganjar? Ya udah kamu fokus sama Ganjar, yang sini sama Pak Prabowo dulu dipilih gitu nggak? Enggak dipilih, itu kemauannya masing-masing aja. Kemauan masing-masing. Kemauan masing-masing aja. Bahkan saya udah berada di relawan teman Ganjar ini sebelum PSI melakukan Rembuk Rakyat. Iya. Jadi apa namanya ya nggak diatur ya? Nggak diatur. Jadi bukan. Saya juga bingung sih disebut dua kaki ya. Pasti anggapan masyarakat seperti itu soalnya. Soalnya kan sikap individu yang dibebaskan, bukan sikap lembaga. Kalau sikap lembaga dibilang dua kaki, ya kalau si lembaganya itu memang kesana dan kesini gitu. Cuma kan nyatanya si lembaganya cuman butuh waktu aja sih untuk. Kalau saya sih melihatnya tidak akan berasumsi apapun ya. Saya melihatnya sebagai partai yang memang PSI harus punya strategi gimana caranya untuk menyelamatkan diri di pemilu 2024. Betul. Keuntungan atau suntikan elektoral dengan kami mendukung si A atau si B tentu itu diperhitungkan lah. Iya. Jadi wajar. Karena kita partai gitu. Pasti. Dan sejauh ini masih berdinamika di internal juga ya. Jadi saya ingat banget pas lagi Bro Giring memperkenalkan saya dengan Mas Kaisang pertama kali di rapat DPP, Bro Giring bilang, Mas Ketum, nih saya kenalin si A, si B, si C, si D. Terus pas giliran saya, dia bilang ini the last Ganjarian di ruangan ini. Habis itu terus habis itu saya bilang enggak lah, masih ada Bro Koko, Bro William Sarana, gitu loh. Mereka kan juga para ketua DPP juga ya di PSI dan mereka pendukung Ganjar gitu. Dan Mas Kaisang ya senyum aja gitu. Bahkan kemarin waktu saya nemenin Mas Kaisang di Jakarta Timur belusukan, saya kan pakai baju garis-garis. Gitu dengan pin PSI. Oh gitu. Ya ini nggak ada hubungannya ya? Enggak, karena beda. Kalau ini horizontal ya. Kalau ini kan garis-garisnya vertikal. Jadi memang sedibebaskan itu kita. Gitu dan make sure bahwa
dukungan ini ya memang dukungan individu gitu dan benar-benar dari hati gitu. Tapi kemarin itu sudah diwanti-wanti juga sama Mas Kaisang. Dia bilang saya yakin teman-teman itu udah punya pilihan terkait Pilpres gitu. Cuman nanti ketika proses dinamika kita ini sudah selesai, saya harap teman-teman bisa menyikapinya secara dewasa dan rasional. Dan ikhlas apapun keputusannya Iya, ya. iya. Pokoknya ya begitulah. Apa namanya? Kita ikut dan bertanggung jawab apapun keputusannya. Oke, ini menarik nih. Kemarin waktu Mas Kaisang baru jadi ketua ya, baru diusung baru sah jadi ketua itu kan banyak sekali orang-orang yang berpikir wah ini kecepatan nih apa segala macam, dia nggak punya pengalaman politik lah gitu, masih banyak di dalam tubuh PSI yang lebih layak jadi ketua bahkan. Sejauh ini oke jadi ketua. Oke banget. Oke banget. Oke banget. Dan banyak dari gestur Mas Kaisang itu mengingatkan saya sama Pak Jokowi ya. Pertama, shockingly bagus banget ya. bagus banget. Apa namanya? Pertama waktu itu meeting pertama yang tadi saya dikenalin, saya bilang itu momennya. Yang dia lakukan itu adalah saya ini cuma mau mendengar dari teman-teman. Jadi dia diam dengerin semua orang ngoceh gitu, ganti-gantian gitu ya. Jadi dia mendengar gitu. Dan saya juga pernah dapat testimoni ya bahwa Pak Jokowi juga begitu. Gitu. Terus apa namanya? Ya soal gaya komunikasi ini supaya ya dibilang teman-teman jangan konfrontatif kayak gitu-gitu loh. Oke. Gitu-gitu dan Makanya Bang Ade kemarin dikasih disuruh hukuman traktir. gemas ya. Dan itu nggak kelar-kelar. Jadi kapan ada Bang Ade Armando, hukuman gitu. Jadi pas kita lagi lapar ada Bang Ade selalu ingat hukuman gitu. Jadi nggak kelar-kelar hukuman. Oke. Gitu. Jadi apa namanya? Bagus banget ya. Terus habis itu juga kita nggak bisa bohong ya bahwa kita juga berharap ada suntikan elektoral ketika Mas Kaisang gabung ya, dan ternyata benar kan dalam 5 hari itu ada 13.000 orang yang bergabung. Terus habis itu ini juga membuat posisi kami menjadi lebih strategis secara peta perpolitikan di Indonesia. Menurut Mas Kaisang mengenai undang-undang perampasan aset dan juga BPJS dan juga usia capres-cawapres mana yang lebih penting? Perampasan asetnya. Perampasan aset. Jadi ini sudah didiskusikan juga. Sebenarnya Mas jauh Kaisang. sebelum Mas Kaisang bergabung ke PSI. Oh gitu. Jadi ini sudah ada menjadi agenda politik utama kami jauh sebelum Mas Kaisang gabung, dan Mas Kaisang juga bergabung salah satunya karena itu. Karena kesepakatan di sana itu gitu. Oh itu salah satu alasannya. Salah satunya politik anak muda yang santun, santuy dan chill, tapi kalau udah ngomongin korupsi dia galak. Gitu. Jadi kalau ngomongin nepotisme gimana? belum pernah diomongin Belum pernah ya. diomongin. Cuman sebenarnya nepotisme itu kan sebenarnya bagian dari perilaku korup ya. Gitu. Walaupun saya tahu nih arahnya kemana. Enggak. Kita nggak akan aneh-aneh kok. Oh siap. Ya, jadi ya dia serius banget ketika bahkan dia pernah bikin public statement bahwa kalau ini gagal kita rancangan undang-undang ini gagal kita perjuangkan di DPR, setidaknya di PSI kalau lu korupsi lu gue bikin miskin kayak begitu loh. Saya bukan PSI tapi so far dari sejak ini saya sudah cerita juga sama Valdo 2019 saya pernah ditawarin masuk PSI sama Rian Ernest ya waktu itu 2019. Dan saya belum pernah ngerasain PSI berubah kecuali sejak tidak ngekorin PD Perjuangan. Karena menurut saya butuh banget PSI mandiri gitu dan seneng banget lah maksudnya ngeliatnya. Tapi harapannya ya memang jangan sampai juga berubah seperti partai-partai yang senior ya, Bro Ki ya. Karena kalau ngelihat Mas Kaisang gitu, somehow kok ada sense of kayak harus ngikutin yang senior gitu. Ada begitu nggak sih? Enggak kok. Enggak ya? Enggak. Malah Mas Kaisang. Takutnya jadi kayak kita harus ngejaga karena papa bilang. Oh, enggak. Dia adalah seorang manusia dewasa yang otonom yang bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Okay, good to know. Dan dia lebih denger istrinya malah mungkin ya? Mungkin ya. Saya nggak pernah sih sejauh itu berani nanya saya suka gitu soalnya ya. sama Mbak Eri. Oh gitu ya. Saya pikir itu terlalu privacy nggak sih kalau saya nanya, Mas?
dengerin istri nggak sih? Lebih Iya, dengerin iya, istri iya, atau iya. bapak? Iya, iya, Saya nggak iya. pernah nanya itu. Oh, iya, Mungkin iya. mungkin juga karena durasi perkenalan kita juga baru sebentar ya. Jadi pertanyaan seprivat itu saya nggak berani nanya. Tapi saya bisa ngelihat kok bahwa dia mengambil keputusan itu cepat. Artinya nggak konsultasi dulu, Oh, ya. oke. Dan sepertinya Mas Kaisang menikmati role-nya yang sekarang sih, gitu. Kalau Mas So, Gibran ternyata pengen masuk PSI juga gimana? ya kita terbuka kok. Oh gitu. Saya waktu itu di podcastnya Bro Rian aja saya bilang udahlah balik lagi aja ke PSI gitu. Kita tuh terbuka kok, cuman nggak bisa nyalek karena udah DCT, DCS, DCT-nya tuh udah selesai kan. Ya dia ketawa-ketawa aja. Cuman yang saya maksud adalah bahkan yang sudah keluar aja kita welcome gitu. Apalagi seorang Gibran gitu ya, wali kota Solo ya, yang kepemimpinannya 2 tahun. Kalau misalnya kami melihat sih bagus ya gitu. Kalau oke, sorry. Kalau Mas Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo, Bro Kim melihatnya bagaimana? Aduh, saya ini kan Gibran tuh bukan kader PSI. Jadi gitu nggak mau loh. komentar juga. Pak Prabowo juga bukan koalisi saya gitu ya. Dan saya secara pribadi pendukung Pak Ganjar. Jadi pertanyaannya terlalu nggak relate sama saya gitu. Jadi ya Ya sebaiknya barangkali enggak lah. punya pendapat yang Nggak usah lah, Oh, nggak usah bikin public statement yang bagian yang itu terlalu tepi jurang. Gitu. Oke. Ya. Oke, kalau gitu pengen nanya soal BPJS. Tapi Oke. sebenarnya daripada ditanyain, harapannya adalah BPJS itu apa yang dirancangkan atau dirumuskan atau diharapkan dari PSI bisa di Oke, ya jadi layanan kesehatan itu adalah hak seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, gitu ya. Artinya kalau misalnya kita merujuk kepada konstitusi kita, ya harusnya layanan kesehatan itu udah menjadi hak yang melekat sebelum orang Indonesia itu bahkan lahir dalam kandungan itu udah berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dan yang namanya hak kalau udah dijamin apalagi oleh konstitusi, ketika kita ingin mengakses si hak tersebut nggak boleh ada syarat transaksi dulu gitu. Nah kita merasa ini sebenarnya bukan janjinya PSI, ini sebenarnya cita-cita konstitusi kok yang mau kita wujudkan gitu. Nah itu yang pertama, jadi bukan hanya gratis tapi juga berkeadilan. Gitu. Kenapa saya bilang berkeadilan? Karena dengan sistem adanya yuran, kepesertaan berbasis yuran ini ya, sistem yuran ini artinya ada orang yang bukan peserta BPJS dan nggak bayar yuran, gitu kan? Dan orang tersebut ya di lapangan itu bisa aja pakai private insurance atau pakai dana dari out of pocket dan kemudian diutamakan, gitu. Saya ke bawah sering banget nanya. Misalnya ya, kalau di DKI kan udah UHC, semua orang udah, yang miskin pun semuanya udah peserta BPJS yang penerima bantuan yuran ya. Saya nanya ke konstituen waktu saya lagi turun dapil, Bapak Ibu di sini siapa yang masih bayar yuran? Udah hampir semuanya nggak ada, gitu ya. Oke, bagus. Tapi siapa di sini kalau berobat ya sebagai pasien BPJS antriannya panjang? Semuanya pada bilang, iya benar Pak, gitu. Saya tanya lagi, terus kadang-kadang sampai di loketnya mbak-mbaknya jutek. Iya benar pak. Dioper-oper nggak? Dioper-oper. Jadi ibu suruh sini suruh. Ini kan urusan administratif semua jadinya. Disuruh fotokopi nggak? Iya pak, disuruh fotokopi gitu. Ya sebagian sih kalau fotokopi karena sebagian lagi udah nggak. Nah, saya nanya lagi habis itu. Terus pasien-pasien yang bukan BPJS gimana? Ngantri panjang juga nggak? Enggak lah pak, lancar. Katanya begitu sambil ketawa-ketawa. Mereka sedang mentertawakan ketidakadilan yang mereka terima. Tapi ini ada database-nya nggak orang-orang yang bisa mendapatkan BPJS gratis? Ya, atau itu akan difilter lagi? Jadi kayak gini, di Undang-Undang BPJS pasal 1 ayat 3 itu mengatakan kepesertaan BPJS ditentukan oleh yuran. Kata yuran ini mau kita coret ganti kewarganegaraan Indonesia. Jadi nggak ada lagi asal siapapun artinya. Iya, atas nama orang Indonesia Anda adalah peserta BPJS dan di lapangan nggak perlu lagi ada antrian yang dipisah. Kita punya anggarannya. Punya Cukup. dong, punya ini dong. disetujui Mas Kaisang? Setujui. Pernah ngobrol sama Pak Jokowi mengenai hal ini? Belum pernah. Tapi perjuangannya ini di DPR. Karena ini merevisi Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004 yang disahkan. Jadi besok itu adalah 20 tahun Undang-Undang SJSN ini disahkan. 19 Oktober ya. Nah, yang kedua yang harus direvisi itu adalah Undang-Undang BPJS. Ini apa sih barang ini? BPJS, Undang-Undang BPJS ini mengatur tentang BPJS ya. BPJS adalah penyelenggara, operator. Yang diselenggarakan adalah sistem.
Sistemnya itu apa? SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jadi dua-duanya ini harus kita revisi. Dan ini pergulatannya di legislatif. Karena harus integrate juga ya. Iya, iya. Bahkan saya kepikiran, apa kita bikin aja omnibus sistem jaminan sosial nasional hukumnya, gitu. Jadi nggak usah dipisah-pisah, gitu. Di situ ada pembiayaan, ada segala macam. Dan yang diusulkan oleh PSI itu adalah menggeser sistem kepesertaan berbasis iuran, ya, menjadi berbasis kewarganegaraan yang dimana pembiayaannya kalau sekarang ini kan disebutnya sistem kontributori. Kontributori itu dipakai di Jerman misalnya ya. Di Indonesia dan beberapa negara lain ya, itu kita geser menjadi tax finance, gitu, dibiayai oleh pajak. Dan ini Malaysia udah pakai itu, Thailand udah pakai itu, negara maju ya Swedia. Tadi saya bilang kan, tujuan saya di politik ya itu. Jadi kalau ini sampai berhasil, ya, goal gitu ya. Terus habis itu perampasan aset juga, terus di dalam menganggarkan, ya, nanti kalau PSI ada di DPR, insya Allah ya, itu kita kepengen, karena kan pernah ada narasi ya, kuliah gratis. Jadi anggaran pendidikan kita yang 600 triliun ini, yang sampainya ke Kementerian Pendidikan itu cuma 80 triliun kok, gitu. Jadi banyak anggaran pendidikan kita yang larinya tuh untuk kementerian-kementerian lain pada PNS-PNS itu training di luar kota, Ya, betul. gitu. Dan itu mahal banget karena harus dibayar tuh transport antar kota, kemudian transport dalam kota, kemudian hotel nginap, hotel meeting room, uang saku. Dan kita sudah terlalu terbiasa dengan dengan menerima ya, misalnya ada teman kita nih PNS ya, wah jalan-jalan nih, enggak, training biasa. Wah ngabisin anggaran ya akhir tahun, kayak begitu kan kita terbiasa dengar itu kan. Dan itu harusnya normalize gitu ya. Iya, dan itu harusnya uangnya tuh buat sekolah-sekolah, buat perguruan tinggi. Dan ini yang kita mau ya, saya sudah membuat kajian. Kalau sekarang ini kan 20% orang Indonesia usia 18 sampai 24 yang kuliah, ya. Dan saya proyeksikan dengan asumsi optimis ini akan naik menjadi 30%. Dan kajian kita itu kita membutuhkan memang dana nggak dikit, 200 triliun. Supaya seluruh anak Indonesia bisa kuliah gratis, gitu. Tapi kan anggaran pendidikan kita 600 triliun. Gitu loh. Kemana itu uangnya gitu ya? Iya, ya saya nggak bilang korupsi ya. Itu adalah tudingan serius. Tapi saya bilang bahwa banyak sekali penghambur-hamburan uang rakyat lah, kayak gitu. Nggak efisien gitu. Jadi buat kalau memang teman-teman di kementerian mau training atau capacity building, kan ada Pusdiklat gitu. Kan wisma-wisma kementerian itu selalu ada, hampir di setiap kota, gitu loh. Jadi ya nggak di hotel bintang 5 dan lain, itu yang dipakai anggaran pendidikan. Dan kasihan dong anak-anak kita, gitu. Maksudnya bukan anak-anak kita, maksudnya anak-anak sekolah gitu. Dan saya ke lapangan, saya selalu nanya ya ke Bapak Ibu konstituen saya, Bapak Ibu di sini pernah nanya nggak cita-cita anaknya apa? Selalu pernah nanya. Saya tanya kemudian, terus apa cita-citanya? Ada yang pengen jadi dokter, guru, presiden, jenderal gitu ya. Ada yang pengen jadi caleg, yang ini agak lucu sih sebenarnya. Macam-macam lah gitu ya. Dan saya bilang, oke, kalau cita-citanya kayak begitu, udah pasti nggak bakalan nguliahin anaknya? Belum pasti. Jawabannya kenapa? Benturan sama biaya. Betul. Gitu. Dan sebenarnya sama kok, pendidikan di Indonesia juga hak, gitu. Dan saya pikir kita udah saatnya harus ngeloncat ya, out of the box gitu. Mikirnya dulu juga SD kan masih bayar yang negeri, ya kan? Kemudian wajib belajar 6 tahun, naik kelas 9 tahun, naik kelas 12 tahun. Tapi kalau kuliah ini nggak bisa dibilang wajib, karena universities are not for everyone, gitu. Cuman setidaknya kalau dia bukan kewajiban, setidaknya di undang-undang kita tuh adalah undang-undang dasar kita, dia adalah hak, gitu. Dan kalau misalnya dulu terbentur biaya gitu, cuman sekarang ada kok biayanya. Dan nggak ada investasi yang paling bagus di luar investment in human capital. Itu yang saya percaya ya, yang saya bawa dari Swedia gitu. Karena banyak orang, saya tuh bingung loh, orang Swedia itu nggak pinter-pinter banget dan nggak rajin-rajin banget, tapi dia negara yang maju. Dan Swedia adalah negara yang investment in human capital itu nggak kira-kira. Karena mungkin mindsetnya ya, mulai dari situ ya. Because the system works, gitu. Dan bagaimana system works? Ya karena anak-anaknya terdidik, gitu. Dan ini yang saya bilang tadi ya. Jadi kalau misalnya udah BPJS sudah gratis, kuliah bisa berhasil kita ya, dan undang-undang perampasan aset berhasil kita sahkan, saya udah nggak di politik lagi. Nah, jadi pertanyaannya soal Pak Jokowi mau kemana abis ini? Kalau menggunakan mindset saya, ya udah
saya sih kalau tujuan saya udah tercapai, saya nggak di politik lagi gitu. Bahkan saya berencana untuk kalau misalnya udah umur pensiun, saya kepengen ngangon domba di New Zealand gitu. Tapi kita sepakat ya bahwa Eh. isu kesejahteraan sosial di Indonesia itu costly sekali ya untuk sekarang ya. Sangat dan hari ini kami baru aja melakukan audiensi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional ya. Oke. Dan mereka bilang baru PSI yang punya concern nih sama kesejahteraan sosial loh, kayak Ya, begitu. saya sebutkan karena saya perhatikan dari semua yang Bro Uki paparkan ya memang sepertinya concernnya ke situ. Yes, fokusnya. dan kita konkret kok apa yang mau dilakukan. Kalau yang soal kuliah gratis ini perjuangan di Banggar gitu. Kalau soal BPJS gratis ini di Komisi 9 nanti kita mau merevisi undang-undangnya SJSN sama BPJS tadi gitu. Dan kalau perampasan aset udah pasti ini battle-nya tuh agak berat gitu. Cuman ya itulah ya, kita untungnya kita anak-anak muda yang tanpa beban, tidak tersandera oleh politik masa lalu. So ya udah. Dan jangan sampai terbebani oleh senior-senior juga ya. Ya. Jadi ketua Dewan Pembina kami juga pernah bilang begini, Bro Uki, nanti kalau udah di Senayan jangan nongkrong sama anggota DPR lain Oh, ya. iya, benar-benar. Terus habis itu istri jangan arisan sama anggota DPR, istri anggota DPR lain. Anak nggak boleh ya Iya sih. main sama anak anggota DPR lain, karena Setuju. semuanya masuknya lewat situ. Oke. Channel-channelnya tuh di situ gitu. Nah, inilah yang apa namanya, yang akan kita lakukan gitu. Oke. Karena kita tahu ini battlefield-nya ini Berat. ya kalau yang perampasan aset ini ya. Oh, berat sekali. Bahkan ya seorang ibu di dapil ya, konstituen saya pernah, Pak, nggak takut terancam nyawanya? Pertanyaannya bagus banget ya. Karena yang dilawan itu adalah orang-orang yang Bisa bayar untuk menghabiskan nyawa orang gitu. iya, dan betul-betul terganggu dengan RUU ini kalau disahkan gitu. Saya bilang kan, ya yang namanya semua yang hidup pasti mati gitu. Jadi yang membedakan seseorang dengan orang lain itu adalah seberapa banyak kemuliaan yang dia lakukan semasa hidup, seberapa besar manfaat yang dia lakukan atau berikan, tebarkan kepada orang lain semasa dia hidup gitu. Kalau mati, semua orang akan mati, saya bilang kayak begitu. Cuman ya ini sebenarnya wisdom yang saya pakai ya, yang bukan diwariskan karena bapak saya masih hidup, yang diajarkan sama bapak saya gitu. Kalau selama sedang memperjuangkan kebenaran, dan ancamannya apa sih, paling besar tuh ancaman nyawa kan biasanya ya, gak usah takut gitu, karena semua yang hidup itu akan mati kok gitu. Yang ngebedain kamu sama orang lain nanti adalah seberapa banyak kemuliaan yang kamu lakukan semasa Dan kamu sejauh hidup. ini PSI aman-aman aja ya? Sejauh ini aman-aman aja kok. Iya, aman lah. Aman. So ya Oke. kayak begitu. Oke, Bro Uki. Semoga Siap. idealismenya tetap terjaga. Amin, terima kasih. Cita-citanya bisa tercapai Amin, terima kasih. dan tidak terganggu dengan dinamika politik yang kaku dan kolot itu ya. Ya, saya nggak boleh konfrontasi sekarang. Harus. Ayo, Bro Uki. Jangan. salah nih. Nanti saya di WhatsApp lagi. Mas, tolong tone-nya diturunkan. Iya. Oke lah Ya. kalau gitu, Bro Uki. Siap. Thank you so much ya. Terima Nanti kasih kita sudah ngobrol diundang. lagi. Terima kasih. Kalau Terima kasih. misalnya sudah mulai deket-deket, mungkin kalau ada waktu kita ngobrol lagi. Siap. Oke, thank you, Bro Uki. Terima kasih.